Selamat datang di Bon Jovi TV Sport, channel yang akan membahas berita seputar Persib Bandung dan berita bola lainnya. Untuk membantu channel ini supaya semakin berkembang, kami minta dukungan untuk like video ini, share dan juga subscribe. Jika sudah, mari kita ke pembahasan berita pertama hari ini. Hola, señor. Hola, amigo. Let's do it. Performa pemain baru Persib Bandung Rian Kurnia langsung mendapat pujian dari bobotoh setelah melakoni laga uji tanding kontra Dewa United pada Kamis 15 Juni 2023 lalu. Berkat aksi-aksinya di lapangan, bobotoh menilai keputusan Luis Mia untuk merekrut Rian Kurnia merupakan keputusan yang tepat. Tak hanya di laga uji tanding kontra Dewa United, performa Rian juga dipuji bobotoh saat melakoni uji tanding sebelum kontra Persib U21 dan Bandung United. Banyak bobotoh yang terkesima atas kualitas pemain asal Cilengsi tersebut. Rian Kurnia menjelaskan pujian yang disampaikan bobotoh merupakan bonus atas kerja kerasnya di lapangan, apalagi ia memiliki tekad besar bersama Persib untuk memberikan kemampuan terbaiknya di setiap kesempatan termasuk di sesi uji tanding. Saya selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk tim. Untuk sanjungan, bisa dibilang itu bonus dari kerja keras, kata Rian Kurnia. Tak lupa, Rian mengucapkan terima kasih kepada bobotoh yang selalu mendukung langkahnya selama berada di Persib. Ia berharap kemampuannya bisa memberikan dampak baik bagi tim Maung Bandung di musim ini. Terima kasih untuk bobotoh yang sudah mendukung sejauh ini. Saya hanya fokus berkontribusi untuk tim, katanya. Pelatih kiper Persib Luisino Pasos beberkan kondisi anak asuhnya yang dilibatkan dalam pemusatan latihan di Yogyakarta. Menurut Luisino Pasos, mayoritas anak asuhnya dalam kondisi yang baik dan hanya ada satu kiper yang masih menderita cedera. Luisino Pasos memastikan kondisi Teja Paku Alam sudah dinyatakan pulih dari masalah dislokasi jari kelingking tangan kanannya, sehingga Teja Paku Alam bisa berlatih bersama tim di pemusatan latihan kali ini. Tak hanya Teja Paku Alam, kondisi Fitrul Dwi Rustapa juga sangat baik. Ditambah lagi dua kiper muda Persib, Seva Sangga dan Fitrah Maulana yang dinilai Luis dalam kondisi yang baik juga. Kondisi semua kiper sekarang bagus. Teja kembali untuk latihan, mulai latihan dengan Pasos dan Made. Kondisi Fitrul oke, kondisi pemain muda Seva dan Fitrah oke, kata Luis Pasos. Hanya saja, ada satu penjaga gawang yang disebut Luisino Pasos tengah menjalani masa pemulihan, yakni Reki Rahayu. Ia menegaskan Reki Rahayu harus menjalani pemulihan cedera dan mendapatkan penanganan dari tim kesehatan Persib selama 2 pekan ke depan. Sekarang saya sedang butuh recovery kiper Reki, dia butuh 2 minggu untuk istirahat. Dokter Raffi bicara buat saya, kondisi Reki itu oke, buat istirahat 2 minggu untuk Reki kembali ke latihan, katanya. Selama di Yogyakarta, para penjaga gawang Persib berlatih dengan konsentrasi tinggi demi meningkatkan level permainannya. Ia berharap materi latihan yang dilahap selama pemusatan latihan dapat dimaksimalkan para pemain demi mendapatkan level kebugaran terbaik. Selain itu, pelatih kiper Persib Luisino Pasos memastikan pihaknya tengah membidik penjaga gawang baru di jendela transfer kali ini. Hanya saja Luisino Pasos mengaku tak bisa merekrut kiper baru tersebut dalam waktu cepat. Baginya, ada beberapa kriteria yang dibutuhkan tim Maung Bandung. Selain berkualitas, pria asal Brasil itu memerlukan penjaga gawang berkarakter demi membangun kualitas timnya. Baginya, kiper berkarakter sangat diperlukan oleh tim sebesar Persib, apalagi tim Maung Bandung memiliki target tinggi di musim ini. Tentang itu, saya bawa baru kiper butuh waktu, karena saya pikir bahwa kiper buat Persib Bandung itu butuh kiper dengan karakter yang kuat, karena Persib merupakan tim besar. Ia berharap di waktu tersisa ini bisa dimanfaatkan dengan maksimal, sehingga kedatangan pemain baru tersebut dapat membantu tim di musim ini.
Pelatih Persib Luis Mia memastikan akan memangkas skuadnya untuk skuad Persib musim depan. Luis Mia dengan terang-terangan mengatakan akan mengurangi jumlah skuad Persib menjadi 23 pemain dari 31 pemain yang ada. Bobotoh sudah memprediksi siapa saja yang bakal dicoret Luis Mia, salah satunya pemain yang tidak pernah main di Persib. Di akhir pemusatan latihan, saya rencananya hanya akan bekerja dengan 22-23 pemain ditambah 3 pemain dari akademi. Bagi saya, itu lebih baik untuk bekerja sama, kata Luis Mia. Luis Mia mengutarakan dengan materi pemain solid dan mumpuni, tim bisa bekerja menjadi lebih fokus dan intensif. Rencana saya adalah terus bekerja dengan semua pemain dan melakukan analisis terhadap mereka. Baru setelah itu, saya mengambil keputusan. Jika dilihat dari pemain-pemain yang dilepas sebelumnya, Luis Mia melepas salah satu pemain muda David Rumaki karena cedera panjangnya. David pun mendapatkan menit bermain yang minim sehingga tidak memiliki banyak waktu untuk membuktikan kemampuan saat bertanding. Selain David Rumaki, terdapat beberapa pemain yang mendapatkan menit bermain minim hingga tidak sama sekali sepanjang musim 2022-2023. Nama pemain pertama adalah Erianto. Erianto belum mendapatkan menit bermain sepanjang musim 2022-2023. Bek kanan ini lebih sering menghuni bangku cadangan, sementara posisinya kerap diisi oleh Henhen Herdiana hingga Kakang Rudianto. Erianto hingga kini masih menjadi pemain yang bertahan di Persib, tapi sayang para bobotoh belum bisa menyaksikan penampilannya hingga saat ini. Pasalnya ketika Persib menggelar uji tanding melawan Dewa United, nama Erianto bahkan tidak masuk dalam line up. Erianto harus bekerja ekstra untuk membuktikan kemampuannya pada Luis Mia saat pemusatan latihan di Yogyakarta. Nama pemain kedua yang berpotensi dilepas adalah Ridwan Ansori. Pemain yang juga belum mendapatkan kesempatan bermain adalah penyerang muda lokal Ridwan Ansori. Sama seperti Erianto, Ridwan Ansori belum berkesempatan menunjukkan kemampuannya di hadapan bobotoh saat bertarung karena harus bersaing dengan 2 pemain asing dan 1 pemain naturalisasi. Duo Samba hampir selalu dipasang Luis Mia sepanjang musim 2022-2023, sementara Ezra Walian juga lebih sering dipasang sebagai pengganti. Nama ketiga adalah Ferdiansyah. Selanjutnya, ada gelandang muda lokal Ferdiansyah yang menit bermainnya lebih kecil di antara trio Garuda Muda Persib, Kakang Rudianto dan Robby Darwis. Sepanjang musim 2022-2023, Ferdiansyah tampil sebanyak 5 kali dengan total 65 menit bermain. Belakangan Ferdiansyah membuktikan kemampuan saat uji tanding melawan Dewa United dengan menyumbangkan gol. Meski demikian, persaingan lini tengah Persib Bandung semakin ketat dengan datangnya pemain asal Spanyol Tyrone Del Pino. Demikian daftar pemain Persib yang menit bermainnya minim sepanjang musim 2022-2023. Persija Jakarta terus bergerak di bursa transfer Liga 1 musim 2023-2024. Terkini, Macan Kemayoran resmi merekrut kembali striker yang pernah menjadi andalan mereka, Marco Simic. Persija Jakarta resmi mengumumkan perekrutan Marco Simic pada Selasa 20 Juni 2023 siang waktu Indonesia Barat. Sebelum akhirnya diresmikan, penyerang asal Kroasia itu memang sudah dirumorkan bakal kembali ke Persija. Dalam keterangannya, Muhammad Prapanca selaku Presiden Klub Persija Jakarta mengungkapkan bahwa Simic harus dapat beradaptasi dengan skema pelatih Thomas Doll. Persija dan Simic akan kembali berjuang bersama-sama lagi. Simic harus mampu beradaptasi cepat dengan strategi yang diinginkan pelatih Thomas Doll. Dia harus menunjukkan kontribusi yang maksimal di musim depan.